Ya, ini aku penasaran sekali nih tentang Napoleon Bonaparte ya, yang katanya memang sebenarnya masih kontroversi ya, sebenarnya dia itu masuk Islam atau enggak? Masih diragukan. Masih diragukan. Ya biasalah kalau di negara yang minoritas dan dia seorang pahlawan, biasanya kan emang jadi simpang siur hal seperti ini. Makanya untuk kebenarannya, langsung aja kita saksikan tayangan berikut ini. Benarkah Napoleon Bonaparte beragama Islam? Siapa yang tak mengenal Napoleon Bonaparte? Ya, Napoleon Bonaparte adalah jenderal dan kaisar Prancis yang tenar. Dia lahir pada 15 Agustus 1769. Namanya terdapat dalam urutan ke-34 dari 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah yang ditulis oleh Michael H. Ard. Awalnya Napoleon Bonaparte hanyalah seorang perwira biasa. Namun pada usia muda ia masuk Akademi Militer Prancis hingga karir militer Napoleon semakin meningkat pasca revolusi Prancis tahun 1789. Napoleon Bonaparte juga bisa dianggap sebagai seorang jenderal terbesar sepanjang zaman. Pada usianya yang ke-25 tahun, keberuntungan mulai menghinggapinya. Napoleon diangkat menjadi panglima perang kerajaan Prancis. Dalam beberapa peperangan, Napoleon Bonaparte berhasil memimpin tentaranya memenangkan peperangan. Dan pada tahun 1804, rakyat Prancis menobatkan Napoleon sebagai kaisar Prancis. Napoleon sangat berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga selama 11 tahun bertahta, nyaris tiada bulan tanpa perang. Pada masa kejayaannya, melalui diplomasi maupun peperangan, Napoleon Bonaparte dapat menguasai hampir seluruh dataran Eropa. Kala itu, hampir semua negara di Eropa menjadi jajahan ataupun sekutu Perancis. Dan pada tahun 1812, pasukan Perancis mengalami kekalahan besar dari Rusia. Semenjak saat itulah, kekuatan Perancis semakin melemah. Pada tahun 1814, Perancis kembali kalah melawan pasukan gabungan Rusia, Inggris, dan Austria. Dan setelah kekalahan yang menyakitkan itu, Napoleon digulingkan dari kekuasaannya lalu dibuang ke Pulau Elba. Namun, Napoleon berhasil melarikan diri dari Pulau Elba dan kembali ke Prancis untuk merebut kekuasaan. Namun setelah 100 hari berkuasa, Napoleon kembali digulingkan dan dikalahkan Inggris dalam Perang Waterloo. Dia pun ditawan Inggris dan dibuang ke Pulau Santa Helena. Setelah selama 6 tahun menjalani hidup di tempat pengasingan, Napoleon akhirnya meninggal dunia. Menurut hasil otopsi yang dipimpin oleh Dr. Francesco Antomarchi, Napoleon meninggal karena penyakit gangguan sistem pencernaan yang dideritanya. Lambungnya mengalami kerusakan yang luar biasa. Penyakit ini sama dengan penyebab kematian ayah Napoleon. Nama Napoleon Bonaparte memang sudah tak asing lagi bagi para penikmat sejarah. Namun tahukah Anda pemirsa, bahwa ada kabar menarik yang menyebutkan bahwa musuh bebuyutan Inggris pada zaman itu adalah seorang Muslim. Protect the retreat! Kabar mengenai keislaman seorang Napoleon Bonaparte bukannya tanpa kontroversi. Kabar ini diungkap dalam harian resmi Prancis, Le Moniteur Universel, yang terbit pada tahun 1789 sampai 1868. Di sana disebutkan bahwa Napoleon resmi menjadi Muslim pada tahun 1798. Dan kutipan berita inilah yang kemudian dimuat dalam buku Satanic Vices Ancient and Modern karya David Musa Pitcairn, halaman 61 yang terbit pada tahun 1992. Pitcairn juga menuliskan bahwa Napoleon memilih nama asli sebagai nama barunya, sehingga namanya menjadi Ali Napoleon Bonaparte. Dijelaskan pula bahwa Napoleon sempat terinspirasi oleh orang kepercayaannya, yaitu Jenderal Jacques Monod, yang kemudian menjadi Jenderal Abdullah Jacques Monod. Sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat penuh terhadap negara Prancis sejak Agustus 1793, seharusnya Napoleon merasa puas dengan segala apa yang telah diperolehnya itu. Tetapi rupanya, kemegahan dunia belum bisa memuaskan batinnya. Agama yang dianutnya itu ternyata tidak bisa membuat Napoleon Bonaparte merasa tenang dan damai. Akhirnya, pada tanggal 2 Juli 1798 atau 23 tahun sebelum kematiannya di tahun 1821, kabarnya Napoleon Bonaparte menyatakan keislamannya di hadapan dunia internasional. Namanya pun berubah menjadi Ali Napoleon Bonaparte.
Alasan Napoleon lebih memilih Islam daripada agama sebelumnya, ia ungkapkan sendiri dan dimuat dalam majalah Junyuan Islam, edisi Oktober 1936 terbitan Singapura, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Dengan penuh kepastian saya telah mengatakan kepada Anda semua pada kesempatan yang berbeda, dan saya harus memperjelas lagi kepada Anda di setiap ceramah bahwa saya adalah seorang Muslim dan saya memuliakan Nabi Muhammad serta mencintai orang-orang Islam. Akhirnya ia pun berkata, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada Tuhan selain Allah. Ia tidak beranak dan ia mengatur segala makhluknya tanpa pendamping. Napoleon Bonaparte mengagumi Al-Quran setelah membandingkan dengan kitab sucinya terdahulu, dan akhirnya ia menemukan keunggulan-keunggulan Al-Quran, juga semua cerita yang melatar belakanginya. Dalam buku yang berjudul Bonaparte et Islam, Napoleon Bonaparte berkata, saya meramalkan bahwa tidak lama lagi akan dapat dipersatukan semua manusia yang berakal dan berpendidikan tinggi untuk memajukan satu kesatuan kekuasaan yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena hanyalah Quran itu satu-satunya kebenaran yang mampu memimpin manusia kepada kebahagiaan. Terdapat pula beberapa sumber lain yang menyatakan keislaman Napoleon. Di antaranya ada buku Satanic Voices Ancient and Modern dengan penulis David Picquet pada halaman 61, lalu surat kabar Prancis Le Moniteur yang menulis bahwa beliau masuk Islam pada tahun 1798, serta buku Napoleon and Islam. Tetapi ada data yang bisa jadi sebagai pengelabuan sejarah, karena dikatakan pada akhirnya Napoleon dimakamkan bukan secara Islam di Prancis pada tanggal 15 Desember 1840. Dan hal tersebut dikatakan sebagai sesuatu informasi yang dibuat oleh pihak lain untuk mengaburkan fakta bahwa beliau adalah seorang Muslim. Wallahu alam bishawab. Pemirsa beriman, kebenaran mengenai kabar bahwa Napoleon Bonaparte adalah seorang Muslim memang masih menjadi kontroversi. Tak ada satupun dari kita yang dapat mengetahui kebenarannya, dan tidak ada satupun juga dari kita yang pantas untuk menghakiminya, karena kebenaran yang sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang Maha mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya. Subhanallah, keren banget ya pemirsa Yanu ya. Tapi terlepas ya dibilang ini benar atau enggak seorang Muslim, tapi yang jelas kisahnya tetap menginspirasi karena biar gimana pun beliau juga seorang pahlawan. Dan tadi ada beberapa kutipan-kutipan kalimat dari buku yang menganggap bahwa Napoleon seorang Islam, itu adalah kutipan yang luar biasa banget ya. Masya Allah, memang ini suatu hal yang memang baru juga buat aku baru tahu hal ini ya. Dan memang di situ kita tahu Napoleon adalah seorang jenderal yang begitu berkuasa sekali. Waktu zamannya dia bisa menguasai hampir seluruh daratan Eropa ya. Selain itu juga yang memang paling kagum adalah ketika banyak sumber-sumber yang menyatakan dia adalah seorang Muslim gitu. Dan memang yang lebih luar biasanya lagi adalah ketika kutipannya itu akhirnya dimuat ya di media-media, di mana memang yang paling fenomenal ketika dia mengagungkan Al-Quran. Terus dia menyatakan bahwa dia adalah hambanya Allah, dan selain itu dia juga menyatakan bahwa kalau misalnya dunia ini semua akan bisa bersatu dengan tegaknya Islam di muka bumi ini. Luar biasa sekali memang. Ya, betul sekali, sangat menginspirasi. Baik pemirsa, setelah ini juga kita masih punya berita yang sangat menginspirasi dan sangat informatif pastinya, karena kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram. Masya Allah. Ya, oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, La Allahu Akbar, La ilaha illallah. Baik. Ya, jadi apa nih? Ini kita di bulan Muharram ya. Jadi memang amalan-amalan apa sih yang harus kita lakukan di bulan